Oke, selamat malam. Malam ini tuh aku lagi rajin membuat video. Kemudian semua cerita ada di kepalaku, cerita yang sangat sangat banyak dan aku pengen ceritain aja. Itu kayak kabar baik, gejolak dan ya kesibukan seperti biasa. Nah, mumpung lagi rajin, lagi pengen, ya udah kita cerita. Jadi aku mau cerita kayak perpisahan anak TK kemarin. Kita persiapannya tuh sebulan, tapi acaranya tuh cuma 2 jam. Menarik kan? Jadi kita persiapan itu seminggu sebelum acara perpisahan. Kita udah pergi pagi, dari matahari masih malu-malu. Sampai pulang matahari udah nggak ada. Dari pagi pergi itu kabut, sampai pulang malam udah kabut lagi. Nah, perjalanan dari rumah ke sekolah itu sejam. Jadi kita ya udah nikmatin aja gitu. Selama seminggu itu tuh benar-benar sibuk banget dan aku yakin semua guru ngerasain hal yang sama karena itu akhir tahun ajaran ya. Jadi kita punya kebiasaan anak TK itu ngurusin rapor, kemudian acara perpisahan, kemudian semua barang kayak pensil, kotak pensil, pensil warna, kreativitas, semuanya selama setahun itu kita rapiin, kita kembalikan ke orang tua. Nanti kalau misalnya mereka yang dari kelompok bermain ke TKA, TKA ke TKB, itu nanti mereka dikasih baru. Nah gitu. Jadi itu benar-benar minggu yang sangat sibuk. Sampai kemarin minggu ini setelah acara perpisahan itu kita minggu ini selesai ngurusin rapor. Nah itu kan libur 2 hari kan ya, tahun baru Islam, kemudian kita libur 2 hari, kita cuma punya spare waktu itu 3 hari. 3 hari itu benar-benar kita ngerjain worksheet, raport, oh pokoknya itu serba serba serba. Jadi masih tetap dari pagi pulang malam kayak gitu. Hari ini udah rapor, kemudian udah lebih santai, udah nggak keburu-buru. Harus persiapan nih besok kerja, harus tidur cepat nih besok kerja. Nah ini lebih santai. Kemudian kita hari ini hari terakhir sekolah dan kita mulai libur itu hari Senin sampai tanggal 13, tanggal 14 kita sekolah lagi. Oke. Dan aku mau cerita yang menarik. Jujur aku sangat senang, bangga mengingat kembali proses beberapa tahun ke belakang. Jadi kemarin itu aku lagi benar-benar hari yang sibuk karena hari terakhir mempersiapkan segala sesuatu untuk rapor hari ini, dan itu tuh pulangnya malam, tapi kemarin tuh benar-benar sibuk banget. Jadi kayak tiba-tiba di siang apa sore gitu, adekku yang nomor 2, Melda, tiba-tiba ngirim pesan WA kayak, Alin peringkat 2. Nah Alin itu adik kita yang paling bungsu, kita 8 saudara, dan kita 3 perempuan, dia paling bontot ya. Nah tiba-tiba kayak, Alin peringkat 2. Oh, kemarin tuh kayaknya biasa aja sih, kayak cuman baca pesan, aku cuma nanya kayak peringkat 2 dari berapa orang. Ternyata rombel SMA itu satu kelas 36 orang maksimal ya. Nah adekku peringkat 2 dari 36 siswa, lumayan lah ya. Aku tidak tahu kalau peringkat itu perlu dibanggakan atau tidak, tetapi untuk aku secara pribadi, yang menurut aku pendidikan itu susah dan pengalaman aku kayak gitu, untuk mau sekolah itu susah, itu peringkat itu sesuatu yang menurut aku untuk dirayakan bukan yang gimana-gimana ya, untuk dibanggakan. Nah adekku yang buntut peringkat 2 hari ini udah santai. Aku setelah pulang dari sekolah, setelah raport, makan tim, kemudian pulang ke rumah, nyuci, ngepel, berbagi tugas dengan suamiku, kemudian aku melihat kembali pesan kemarin. Itu bangga, tapi di sisi lain aku mau thank you ke adekku Alin dan aku ya,
itu peringkat 2 hari kemarin itu tidak tiba-tiba. Alin itu udah berproses disiplin dari umur, aku ingat banget Alin umur 2 tahun 7 bulan harus masuk asrama, dan sosialisasinya benar-benar asing karena dia dari usia kecil dan ternyata tidak ada anak usia dia. Yang ada tuh kakak-kakak SD, SMP, SMA. Nah, Alin tuh tumbuh di sosial itu. Tapi bersyukur sama anak-anak asrama yang membantu Alin, yang sayang sama Alin, membantu Alin tumbuh sampai hari ini. Aku masih ingat dia harus PAUD 3 tahun. Tahun pertama dia ikut-ikut saja. Karena PAUD itu dekat ke asrama, jadi itu masih punya asrama. Kemudian tahun ketiga dia mulai resmi, dan tahun kedua dia mulai resmi, kemudian tahun ketiganya juga udah mulai resmi. Dan jadi dia PAUD itu 3 tahun. Kemudian dia masuk SD, dan aku bangga. Itu adalah disiplin yang dia sudah jalani dari umur 2 tahun 7 bulan. Anak-anak seumuran itu masih main, tidur sesukanya, bangun sesukanya. Adekku enggak. Jadi asrama itu sudah punya aturan, bangun jam berapa, tidur jam berapa. Dan bersyukurnya aku tuh di umur itu kan nggak ngerti ya, aku umur SMA kelas 1 coba, tuh masih muda-muda banget, masih remaja awal kan, atau masuk muda awal lah ya, dewasa awal. Itu kayak sesuatu yang baru banget, jadi udah kayak jadi mama untuk adik kamu yang seumuran gitu. Tapi ada mama papa asrama aku mesti thank you. Mereka benar-benar membimbing aku banget, ngebantu aku banget, ngasih aku beberapa pengertian. Satu malam beberapa tahun yang lalu aku dipanggil bertiga, suami istri sama plus aku. Kita tahu kamu di usia ini itu main, tetapi kamu keren, kamu hebat, kamu tumbuh jadi ibu untuk adik-adik kamu. Itu baru kerasa banget sekarang. Jadi kayak, ngerti gak sih, aku udah umur Agustus ini tuh udah umur 27 tahun, dan tiba-tiba dengar adekku peringkat 2. Berasa kayak jadi mama yang punya anak di umur muda, dan di umur sekarang udah lihat anak aku tumbuh SMA, padahal itu adik aku yang paling bontot. Aku pernah kayak mikir, ntar kalau aku jadi mama gimana ya. Tapi lihat adikku yang peringkat 2 kemarin, kemudian sekarang aku jadi guru, anak-anak yang aku asuh misalnya bisa naik ke TKB, ada yang masuk SD. Aku harus bilang, aku bersyukur ke Tuhan untuk semua pembentukan. Dan aku mau bilang, benar-benar gak ada sesuatu yang sia-sia, semuanya baik. Sama kayak Roma 8 ayat 28, segala sesuatu itu baik untuk kita. Benar. Kemudian beberapa hari ini, minggu kemarin, benar-benar ada gejolak yang namanya di tempat kerja ya. Sempat marah, kecewa, tapi benar-benar hanya dengan firman Tuhan aku terhibur. Dan itu yang aku dapatkan dari asrama dulu. Keren sih. Jadi aku mau say thank you ke semua orang yang bersamai aku sama adik-adikku di asrama, untuk orang-orang yang kedua orang tua aku di asrama dulu, orang-orang gereja, orang-orang kampus, semuanya yang ngedukung, yang nerima, yang sayang, yang sabar sama aku di masa pembentukan itu.
Terima kasih deh pokoknya. Itu banyak banget yang gak bisa kehitung. Kadang mikir kayak kalau dulu gak di asrama gimana ya sekarang. Tapi aku gak mau berandai. Aku selalu percaya pada kenyataan hari ini. Dan apapun yang akan terjadi lagi, semuanya pasti dalam rancangan Tuhan. Itu aja ceritaku. Dan selamat berlibur. Sampai jumpa di cerita semester baru bersama murid-murid baru.